Mudah-mudahan yang yang saya inginkan ketika berdoa di tempat yang ulama, doanya cepat terkabul seperti itu. Dan juga mendoakan orang yang sudah meninggal itu sangat amatlah baik, teman-teman. Betul. Kemarin juga ada yang tanya nih, saya jelaskan lagi ya. Oke. Teman, orang yang masih hidup bisa mendoakan orang yang sudah mati, dan bisa mendoakan dirinya sendiri. Orang yang sudah mati bisa mendoakan orang yang masih hidup, tapi tidak bisa mendoakan dirinya sendiri. Masa orang mati bisa berdoa? Kan amalnya sudah diputus. Ini ada hadis nih, Rasulullah ya SAW, ketika manusia membaca sholawat, maka Nabiullah Muhammad SAW memberikan salamnya kepada umatnya. Salam itu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan doa. Iya. Itu kan doa. Salam itu doa. Kan saya ucapkan apa artinya itu, saya lupa lah, cuma gatel. Salam lah, salam sejahtera yang seperti itu buat semuanya ya, seperti itu teman-teman. Jadi Nabi aja ada hadisnya, ulama banyak yang meriwayatkan bahwa orang yang sudah meninggal itu jika diberikan salam dia masih bisa menjawab, bila didoakan mereka akan senang, maka mereka juga akan mendoakan diri. Oke, seperti itu. Oke, berarti kesimpulannya kita kesini ya teman-teman, ini kita ziarah atau kirim doa, bukan bermaksud untuk kita meminta-minta kepada orang yang sudah meninggal atau ke makam. Itu kalau meminta-minta itu salah. Itu salah. Ya itu intinya salah besar, karena menyekutukan. Iya. Ya berarti perlu digarisbawahi bahwa Bang Marcel dan Propo kesini bukan berniat untuk meminta-minta. Intinya kirim doa, dan istilahnya di sisi lain biar kita itu mengingat kita walaupun mau gembelengan seperti apa ya, toh ujung-ujungnya seperti ini kan, Bu. Oh, iya kan, Bu. Saya pinter saya, Bu. Sekuat apapun manusia, sepintar apapun manusia, jika sudah tidak bernafas, ditendang, dimajak. Ya, betul. Apa yang mau disombongkan? Ya, betul. Selagi masih hidup, kita langkah baiknya kita membenahi diri. Jangan sombong, jangan takabur. Buat teman-teman mungkin ya pernah lihat video saya memanggil petir lah, angin dan lain-lain, itu sebagai tanda bukti saja bahwa ilmu yang saya pelajari dan ilmu bila diamalkan secara istiqomah maka akan mendatangkan keajaiban dengan kehendak Tuhan. Iya, betul. Saya contohkan seperti itu agar teman-teman semua ini semangat dalam melakukan ibadah. Semata-mata hanya itu saja, tidak ada rasa takabur dalam diri saya, tidak ada. Seperti itu. Terus ini, Po, saya bertanya, kalau misalkan kita menginginkan suatu contohnya, kayak misalkan kayak nih, saya melihat kamu kan bisa mempunyai kalian untuk memanggil petir. Kalau misalkan orang belajar terus ambisinya, saya mau belajar seperti Mas Propo dan bisa memanggil ini memanggil itu, malah ujung-ujungnya gimana? Lah, kalau seperti itu maka nggak usah belajar. Nggak usah belajar ya. Soalnya yang namanya ambisi itu tidak baik. Yang baik seperti itu, teman-teman. Ketika kita mengamalkan suatu doa atau amalan itu lillahi ta'ala. Nanti hasilnya seperti apa kita nggak usah meminta hasil seperti A, seperti B dan lain-lain. Yang penting diamalkan. Terserah Gusti Allah. Kalau kita yang meminta seperti ini, itu kan kehendak kita, bukan kehendak Tuhan. Betul. Seperti itu. Ya seperti omongannya yang mati, betul. Gitu kan. Jika saya berdoa, doanya dikabulkan, saya akan senang. Tapi jika doa saya tidak dikabulkan, maka saya amat sangat lebih senang. Karena itu pilihan Tuhan. Seperti itu, teman-teman. Jadi kalau kalian berdoa jangan berharap apa-apa. Yang penting kita niat ikhlas deh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja saya, Bang Marcel ini kalau ketemu sama saya sering lah bertukar pikiran. Walaupun mungkin di depan kamera Bang Marcel tingkah lakunya seperti itu, tapi kan kalian nggak tahu di belakangnya Bang Marcel seperti apa. Maka jangan lihat orang dari penampilannya. Betul. Kayak wejangan Eyang Martaji, jeroning ngati siapa sing ngerti, jeroning segara jeroning segoro bisa islami
selemi jroning ati sampai sing ngerti. Intinya kesimpulannya orang hanya bisa memandang raut mukanya tapi tidak bisa memandang hatinya, karena hati itu nggak bisa dibohongi atau nggak bisa goroh, ya kan? Ya betul, itu nggak bisa goroh. Jadi banyak lah sekarang orang sok baik dan lain-lain itu banyak. Orang sok baik banget, apa-apanya baik, tapi ada niat busuk di belakangnya kan banyak. Ya contohnya kayak orang mau pinjam utang lah, ya janjinya manis, tapi ketika itu nih Bo, kalau misalnya orang pinjam utang kayak gini Bo, misalkan nih Mas Probo, ya yang pertama saya datang ke sini silaturahmi, ya kan biasanya orang utang. Yang kedua mbok Mas Probo lagi omber kayak tulung ke dulure mantan di sebenarnya tidak masalah teman-teman kalau teman-teman mau meminjami uang, tapi jangan sekali-sekali teman-teman itu mengasih bunga. Okay. Menolong bagus, tapi jika teman-teman kalau saya meminjamkan uang tapi ujung-ujungnya nanti jadi ribut, mending jangan. Soalnya yang namanya hutang itu sampai mati kalau tidak dikembalikan. Ya namanya aja meminjam ya harus dikembalikan. Betul, seperti itu. Apalagi kalau misalkan apa? Saya cerita Mas, kemarin ada yang datang tempat saya. Siapa? Namanya Pak siapa? Ada lah ya. Apa siapa lah? Iya. Mau pinjam tombak pesantrenan. Wah, katanya mau jadi presiden. Perlu teman-teman ingat. Enggak nih. Oke, ini seru ini. Dari Jakarta mau ke Surabaya, mampir dulu ke tempat Mas Ganang. Mas Ganang tuh di dalam Mas Ganang mau pergi, diarahkan ke tempat saya. Iya, betul. Di situ orangnya ya alhamdulillahnya baik Mas, cuma ya gitu. Pengen jadi presiden. Dan tujuannya itu juga bagus sih. Ya berarti kalau kita dan tim GASE itu tidak melarang, selalu welcome untuk sedulur yang mau silaturahmi, tapi tujuannya silaturahmi bukan untuk meminta meminta istilahnya apa namanya Po? Ya kalau misalkan tujuannya silaturahmi ya oke, kita lanjutkan silaturahmi. Orang bersilaturahmi pertama itu ada adabnya teman-teman. Betul. Ada adabnya. Adab orang pertama itu seperti apa? Yang namanya manusia itu kan kadang-kadang ada rasa lagi kesel, capek dan lain-lain. Seperti itu. Jadi seperti ini, teman-teman. Tim GASE saya sangat tahu lah dalam artian walaupun saya belum tahu karena sudah ada apa ya Mas? Ada kesepakatan. Ada kesepakatan betul. Karena dalam saya sendiri aja waktu pertama ikut ekspor kan banyak yang minta ekspor saya pertama ikut ekspor aja saya mau pingsan. Nanti kalau ada apa-apa yang mau tanggung jawab siapa? Kalau nanti ada keluarganya yang menuntut dan lain-lain, nanti yang mau tanggung jawab siapa? Perlu dipikirkan dengan baik-baik. Makanya tim GASE itu sudah ada kesepakatan, orang lain ya siapa saja nggak bisa Mas ya? Nggak bisa. Jadi tim GASE itu mempunyai kesepakatan bahwasanya ketika explore itu benar-benar murni mutlak atau untuk tim GASE dan ya yang sekarang itu Probo, karena Probo juga udah istilahnya ya mungkin udah diberi wejangan sama Mas Ganang gimana. Kalau bukan saya mungkin teman Mas Ganang saya nggak boleh ikut teman-teman ya, itu aja saya juga menggenapi tim GASE yang sekarang lagi jalankan. Seperti itu. Intinya tim GASE itu tidak melarang siapapun mau silaturahmi asalkan tujuannya itu silaturahmi. Untuk jika dari sedulur ingin ikut eksplor itu mohon maaf kita tidak bisa karena udah kesepakatan paten dari tim GASE dan tim-tim lainnya tidak mengizinkan untuk membawa atau kalau mau belajar hikmah nanti ada saatnya. Belajar hikmah ke saya nggak apa-apa bisa. Ya. Oke, intinya seperti itu ya teman-teman. Intinya tim GASE itu sudah mempunyai kesepakatan. Jika misalkan kita mempersilahkan dari sedulur ikut eksplor, ya mungkin tadi dijelasin nama Mas Probo bahwasanya ketika sedulur ikut eksplor dan terjadi apa-apa, yang ada kita ngurusin yang ikut eksplor dan video istilahnya buat menghibur teman-teman yang nggak ada ya Bu. Ya betul. Otomatis. Mending tuturan. Ya tengok. Ya intinya seperti itu teman-teman. Kita tujuan kesini itu adalah kirim doa dan istilahnya menenangkan diri ya Bu ya. Bermeditasi. Iya meditasi itu yang pertama. Yang kedua tadi udah digarisbawahi siapapun boleh silaturahmi ke tim GASE selagi tim GASE itu enggak sibuk,
insya Allah ya otomatis kita bercanda tawa silaturahmi bareng. Intinya seperti itu. Teman-teman kan juga ada yang tanya gini Bang Marcel, Gimana? Mas Bobo di depan kamera nggak suka ngomong? Saya kadang-kadang ini lebih seneng diem. Kalau sama Bang Marcel mas saya Jujur, kalau saya pribadi itu melihat orang dam itu kurang ya, karena bukan Bang Marcel. Makanya saya ketika pancing terus Probo biar si Ronaldo mati ini pancing terus Ronaldo mati biar ngikut gila dalam artian gini ya Bo ya, gila dalam artian buat bercanda tawa Po, bukan berarti kita gila itu harus cengenges di jalan. Saya sih senangnya humor mas. Saya sebenarnya humoris, cuma kadang-kadang humornya saya ini hanya di tempat-tempat ketemu orang tertentu, nggak bisa siapa saja gitu. Yang jelas gini teman-teman lah. Oke. Buat teman-teman pesannya, sebelum nonton ini kata Bang Mas ini jangan lupa sholat. Ya betul. Sholat ibadah. Kalau teman-teman mempunyai masalah harus lebih syukur. Kalau punya masalah harus sabar dalam menghadapi. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Gitu saja. Ya. Oke. Seperti pepatah kuno mengatakan, Bro. Gimana? Kalau lapar ya makan. Dah itu. Itu jangan yang sangat luar biasa. Nggak makan yang meriang. Oke. Oke, kita pembukaan saja nanti. Ya. Oke, ini langsung tutup aja, Pak ya. Siap. Oke teman-teman, intinya terima kasih sudah menyaksikan video dari BM Anak Lanang dari awal hingga akhir. Intinya silakan ambil edukasi masing-masing, yang bagus silakan dipakai, yang jelek silakan dibuang. Kita ditanya kok kita pakai celana pendek. Iya. Ya, teman-teman, yang namanya berdoa, yang penting kita sudah berwudu. Berwudu siap. Itu. Yang penting berwudu, khusyuk, niatnya itu apa? Ya kan? Baik, kecuali kita mau menghadap Allah ya kita harus ini. Ya sebenarnya ada adabnya, cuma kita kena tadi nggak mempersiapkan diri, terus berhubung tadi ada hati kretek gitu ya, kecil saya ya sedang kalau Bang Mas ya. Gunda gulana intinya begitu nyari belum dapat Bang Mas lebih baik kita berdoa saja. Oke siap, saya pun kaget intinya kajak sini ya, bagi saya itu sangat bermanfaat. Oke, saya selagi ini perbuatan baik, selagi ini ya saya ikutin BM cucuku yang Madri Anak Lanang ya seperti ini. Oke, intinya sudah tadi saya tekankan, tujuan kita ke sini hanya kirim doa, tidak untuk meminta-minta dan menenangkan diri. Intinya ambil edukasi masing-masing, yang baik silakan dipakai, yang jelek silakan dibuang. Oke, terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti saya belakang, Bu. Ya, siap. Oke, siap.